Baik, kita akan melanjutkan mengenai penempatan elektron pada atom, di mana penempatan elektron tersebut kita tempatkan pada lintasannya. Nah, itulah namanya konfigurasi elektron. Artinya menempatkan elektron pada lintasannya. Nah, penempatan ini memiliki beberapa aturan yang harus kita terapkan. Nah, sehingga elektronnya itu tepat pada lintasan yang ada. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu mengenai konfigurasi elektron berdasarkan kulit menurut PDF ini. Nah, di sini kan atom memiliki kulit-kulit yang mempunyai kapasitas tertentu dalam menampung elektron. Semakin besar nomor kulit, semakin banyak elektron yang dapat ditampung. Jumlah elektron maksimum yang dapat ditampung setiap kulit mengikuti rumusan berikut. Nah, sehingga yang tadi saya jelaskan itu sama dengan PDF konfigurasi elektron kurikulum 2013. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini ada elektron valensi pada konfigurasi elektron. Nah, tapi sebelum kita masuk ke elektron valensi, saya akan menjelaskan penempatan elektron sesuai dengan aturan. Ya, penempatan elektron sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita akan pelajari bagaimana menempatkan elektron sesuai dengan aturan. Nah, sebelumnya saya akan memperlihatkan sistem periodic unsur, di mana sistem periodic unsur tersebut memerlukan penempatan elektron pada lintasannya. Nah, ini dia adalah sistem periodik unsur. Nah, di sini dalam sistem periodik unsur ini ada unsur yang namanya unsur golongan utama. Nah, itu adalah yang bertanda A seperti ini. Ini adalah golongan utama. 1A, 2A, 3A, sampai 8A. Sedangkan yang B itu adalah golongan transisi. Nah, bedanya di mana adalah pada konfigurasi elektronnya. Nah, untuk golongan utama, konfigurasi elektronnya bisa menggunakan konfigurasi kulit, yaitu menurut teori atom Niels Bohr. Nah, sedangkan untuk transisi, golongan transisi itu lebih baik menggunakan konfigurasi subkulit atau mekanika kuantum. Nah, jadi pada teori atom Niels Bohr, konfigurasi elektronnya saya akan menggunakan golongan utama. Nah, dan ada beberapa kelompok yang dimana harus sesuai dengan aturan yang akan saya bahas. Nah, jadi akan ada dua aturan
yang akan saya bahas, dan kita harus melihat aturan tersebut. Aturan pertama, kemudian aturan kedua. Oke. Nah, aturan pertama, elektron ditempatkan pada lintasan paling kecil sampai penuh, barulah menuju lintasan berikutnya. Oke, jadi elektron ditempatkan pada lintasan paling kecil sampai penuh, barulah menuju lintasan berikutnya. Artinya, kita harus menempatkan elektron tersebut pada lintasan K terlebih dahulu, karena K adalah lintasan yang paling kecil atau yang dekat juga dengan inti atom. Nah, sampai penuh ini maksudnya adalah pengisian maksimal. Nah, maksimal kulit K itu kan 2 elektron. Jadi setelah diisi 2 elektron, barulah menuju ke kulit L, kemudian M, N, dan seterusnya. Nah, jadi kita mengisi dulu pada kulit K, tapi pengisian ini sesuai dengan banyaknya elektron pada atom tersebut. Ya, pengisian ini sesuai dengan banyaknya elektron pada atom tersebut. Nah, saya akan mencoba beberapa unsur sebelum masuk ke aturan kedua, karena ada unsur yang polanya sama, hanya menggunakan aturan pertama. Nah, jadi pada sistem periodik unsur ini ada beberapa simbol, terutama adalah simbol unsur. Nah, jadi misalkan H. H ini adalah lambang unsur. Ini adalah hidrogen. Nah, di hidrogen ini ada beberapa angka. Nah, beberapa angka ini menandakan adanya misal nomor atom, massa atom, bilangan oksidasi, titik didih, titik leleh, dan lain-lain. Nah, kita fokusnya itu sekarang adalah pada nomor atom. Nah, pada nomor atom hidrogen ini kan angkanya 1. Nah, 1 ini memiliki arti. Artinya protonnya juga 1, begitu juga elektronnya juga 1. Jadi protonnya 1, elektronnya juga 1. Nah, kalau begitu konfigurasi elektron hidrogen itu bagaimana? Nah, kita langsung hidrogen itu kan lambangnya H. Nah, kalau pada penulisan bukan pada sistem periodik unsur, untuk nomor atom itu di pojok kiri bawah. Nah, jadi 1 di sini adalah nomor atom. Ini 1 di sini adalah nomor atom.
Nah, nomor atom ini kan menandakan proton dan elektron. Menandakan proton dan elektron. Jadi protonnya satu, elektronnya juga satu. Dan yang kita gunakan adalah elektronnya. Nah, kita ketahui bahwa lintasan paling kecil adalah lintasan K. Nah, jadi untuk mempermudah di sini kita tulis K, L, M, N, O, P, Q. Oke. Ini kan kita ingin mengetahui elektron hidrogen ini terletak pada lintasan mana? Apakah lintasan K, L, M, N atau Q? Yang mana dari 7 lintasan ini? Nah, untuk mengetahui di mana letaknya elektron hidrogen, ya kita menggunakan aturan. Aturannya adalah elektron ditempatkan pada lintasan paling kecil. Nah, lintasan paling kecil adalah lintasan K. Nah, sampai penuh. Nah, karena elektron pada hidrogen itu satu, maka cukup kita masukkan pada lintasan K itu elektron hidrogen satu. Nah, jadi pada K terdapat elektron hidrogen. Nah, banyaknya adalah satu. Nah, apakah kita perlu mengisi lintasan L, M, N? Tidak perlu. Nah, sehingga konfigurasi elektron hidrogen itu adalah satu pada lintasan K. Bisa ditulis juga seperti ini. 1. Nah, jika ingin memberitahu di mana lintasannya, tulis saja K. Nah, ini dia. Nah, lalu untuk lintasan yang lain, untuk unsur yang lain, itu bagaimana? Misalkan kita ambil di sini ada boron ya, B. Nih, B boron. Nah, di sini nomor atomnya 5. Nah, boron. Boron nomor atomnya 5. Dengan nomor atomnya 5 ini kita bisa mengetahui bahwa protonnya ada 5, elektronnya juga ada 5. Nah, untuk itu konfigurasinya gimana dari kelima elektron ini? Nah, sesuai dengan aturan tersebut, kita isikan di lintasan paling kecil, yaitu lintasan K, sampai penuh. Nah, K maksimal penuh itu 2. Jadi cukup kita masukkan 2 elektron pada kulit K. Nah, setelah kita masukkan 2 elektron, menempatkannya 2 elektron, maka ada sisa kan? Masih ada elektron lagi pada boron. Nah, berapa? Nah, cukup kita kurangkan dari elektron yang sudah ditempatkan pada kulit K. Nah, 5 kurang 2 itu 3 ya. Masih ada 3 elektron. Nah, kalau begitu 3 elektronnya kita tempatkan pada kulit berikutnya. Nah, kulit berikutnya itu apa? Kulit apa? Kulit L. Nah, jadi kita tempatkan 3 elektron boron pada kulit L. Nah, jadi 2, 3. Sehingga konfigurasi boron, sehingga konfigurasi dari unsur boron itu adalah 2, 3. Nah, 2, 3. Oke, kita beri contoh lagi. Misalkan itu adalah Ne ya, Ne. Ne di sini ya, di sini ada 10 nomor atomnya, 10.
Ya 10 ya nomor atomnya ya. Nah, berapa konfigurasinya? Nah, tadi kita sesuaikan dengan aturannya. Maksimal K kan 2 ya. 2 kita isi. Nah, dikurangin 10 kurang 2. 8. Nah, 8 elektron ini kita isikan atau tempatkan pada lintasan mana? Nah, lintasan L itu maksimal 8 elektron. Ingat ya, lintasan L itu maksimal 8 elektron. Bisa dilihat kan di sini lintasan L itu maksimal 8 elektron di sini. Nah, sehingga ke 8-8-nya bisa kita tempatkan di lintasan L sehingga konfigurasinya menjadi 2 dan 8. Nah, oke. Nah, pola yang sama itu dari unsur mana sama unsur mana. Nah, pola yang sama itu terdapat pada unsur hidrogen sampai unsur argon. Mana hidrogen itu nomor atomnya 1, argon itu 18. Dan ketika masuk ke unsur kalium, ini harus menggunakan aturan kedua untuk konfigurasinya, di mana itu ada elektron valensi. Oke, kita akan lanjutkan ya. Nah,